Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 20.30 ada 3 data high impact ya. Yang pertama, di sini ada core PPI month over month. Kalau kita lihat dari previous to forecast, prediksinya kan ada penurunan dari 0,3% turun menjadi 0,2%. Dan ketika nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast, maka di sini menunjukkan di mana indeks dolar bisa terjadi penurunan. Karena tekanan daripada data tersebut menunjukkan pelemahan pada indeks dolar secara keseluruhan. Tapi kalau posisinya hasil aktualnya di atas forecast, di sini menunjukkan peningkatan ya atau kenaikan inflasi yang cukup tinggi, maka hal tersebut dapat mendorong indeks dolar terjadi kenaikan. Tentunya akan terjadi tekanan pada XAU-USD, bisa terjadi penurunan. Yang berikutnya data PPI month over month, di sini lebih stabil ya 0,2% dan forecastnya juga 0,2%. Dan ketika kondisi hasil aktualnya sesuai dengan forecast, maka tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau menunjukkan kenaikan di atas 0,2%, di sini menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan potensi negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Data berikutnya ada unemployment claim. Di sini diperkirakan ada penurunan 221.000 dari 224.000. Tentunya data unemployment claim ini diperkirakan ya menunjukkan sedikit menurun, jadi menandakan bahwa pasar tenaga kerja masih cukup bagus, masih cukup kuat. Tapi namun jika data aktualnya lebih tinggi dari 221, maka mengidentifikasikan pelemahan terhadap ekonomi. Maka indeks dolar bisa terjadi penurunan. Tapi selama data aktualnya sesuai dengan forecast atau turun di bawah forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari ketiga data yang akan rilis malam hari ini beragam ya menurut saya, karena core PPI-nya masih menunjukkan penurunan dan berdampak terhadap indeks dolarnya juga akan turun. Unemployment claim menunjukkan angka penurunan yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tinggal kita lihat aja nanti reaksi pasar yang tentunya sampai dengan saat ini untuk rencana The Fed, karena semua investor saya melihat berfokus di minggu depan ya, yang merupakan hasil dari rencana tingkat suku bunga apakah betul-betul dipangkas atau tidaknya. Jadi data PPI ini ataupun unemployment claim ini sangat berpengaruh terhadap reaksi pasar dan kondisi di The Fed itu sendiri, apakah akan mempertahankan suku bunga atau memangkas tingkat suku bunga itu sendiri. Karena secara data pemantauan di CME Fed Watch Tool sudah menunjukkan peningkatan ya, artinya sudah masih bergerak di atas 50%, bahkan sudah berada di 80-90%, masih menunjukkan potensi pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Dan tentunya hal tersebut bereaksi terhadap XAU-USD terjadi kenaikan. Oke, sekarang kita akan lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, kalau saya perhatikan ya pergerakan indeks dolar secara keseluruhan sampai dengan sore hari ini terlihat marketnya sangat stabil. Artinya terjadi konsolidasi, yaitu berada di area supply ataupun area resisten di sisi ini. Tapi menurut saya biasanya kalau market itu bergerak konsolidasi atau membuat sebuah area build up ya, seperti halnya saat ini ketika memasuki di hari sebelumnya, yaitu hari Selasa dan kemudian hari Rabu dan hari Kamis juga belum menunjukkan aktivitas yang sangat tren ya, masih membentuk sebuah area konsolidasi. Ini biasanya menunjukkan aktivitas akan bergerak bullish. Jadi menurut saya potensi masih kuat untuk market indeks dolar menunjukkan kenaikannya untuk malam hari ini. Jadi
data unemployment claim menurut saya potensinya kuat untuk menunjukkan angka penurunan. Ketika hal tersebut terjadi, maka indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan tentunya ada memungkinkan sekali untuk market XAUUSD bisa terjadi koreksi ya. Tapi kita akan lihat sejauh mana apakah sampai dengan sore hari ini sudah ada konfirmasi untuk dia melemah atau masih menunjukkan aktivitas bullishnya. Kita akan membahas untuk market XAUUSD. Check it out. Oke, untuk market XAUUSD sejauh ini saya masih melihat market bergerak secara range ya. Tidak menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini, saya akan memberikan informasi mengenai batas area dulu ya. Karena market itu saat ini ya masih bergerak secara range di area supply setelah posisi liquidity di 2721 ya di posisi ini. Dan dia membuat high baru hingga level 2725.86. Di area sini kemudian market sampai dengan saat ini masih dalam area konsolidasi atau masih bergerak secara range. Dan Anda bisa lihat posisinya menurut saya area yang perlu diperhatikan sampai nanti memasuki sesi Amerika ya, karena di sini kan masih berada dalam area range seperti ini. Tadinya kita kan fokus di area 50% ya, 2699.01. Karena saya melihat reaksinya seperti ini, maka wilayah area ini akan menjadikan batas breakout yang perlu saya pantau sejauh ini nantinya ya. Ini saya hapus dulu. Dan kalau posisinya dia breakout di atas 2718 ya, poin 26, saya rasa ada potensi dia akan menunjukkan kenaikan berlanjut ya, yaitu menuju area yang lebih tinggi di posisi drop is drop ya, minimal akan bergerak ke posisi ini, yaitu 2724.99 ya, bahkan bisa mencapai ke level paling terdekatnya ya 2740, berkisaran di area tersebut. Tapi kita akan coba melihat karena posisi di hari kemarin itu cukup tinggi ya pergerakannya. Oke, kita akan coba cek sampai dengan saat ini sudah mencapai di 21 ya, 21 dolar per troy ounce. Oke, ya make sense sih menuju ke kurang lebih 2744 atau 2740 untuk target ke posisi yang lebih tinggi ya, posisi tersebut. Cuman kita akan coba lihat tarik daily-nya aja dulu posisinya. Oke, kita lihat ya paling terdekat 2738.71 sampai dengan 2748.14. Area ini akan menjadikan target. Kalau posisinya terus menguat, maka akan mendekati ke level ini yang paling terdekat yang akan dikejar. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah targetnya. Selanjutnya potensi untuk mengejar ke sisi yang lebih rendah ya. Kita akan coba ukur dulu targetnya. Ke bawah memungkinkan 2691. Oke. Sampai dengan 2681 ya, poin 80. Ini ada target bawah. Oke, kenapa seperti ini ya? Saya melihat karena market sejauh ini sampai dengan sore hari ini masih bergerak secara konsolidasi ya, atau masih bergerak secara range. Kalau dia break di bawah 2701.06, maka memungkinkan potensinya akan melemah menuju target bawah. Jadi skenarionya untuk saat ini adalah skenario untuk breakout ya, seperti ini. Kalau memang memungkinkan nantinya menuju ke posisi yang lebih rendah ya, tentunya bisa dipantau dari sisi 2701. Tapi kalau dia bergerak lebih tinggi, break di atas 2718, maka akan menguji ke 2738.71 sampai 2748. Itulah target level atasnya. Oke, jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan, karena sejauh ini market masih berada dalam area range, masih konsolidasi. Jadi skenario saya yang bisa saya sampaikan adalah menunggu mana dulu yang akan di breakout, apakah di sisi atas ataupun di sisi bawah. Oke, jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama.
serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.